Kemuliaan Syekh Muhammad Saman dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karamah. Baik kitab Manaqib Syekh Al-Wali Al-Syahir Muhammad Saman maupun Hikayat Syekh Muhammad Saman, keduanya mengungkapkan sosok Syekh Saman. Karamah Sayyidi Syekh Saman teramat banyak dan sebagian karamah Sayyidi Syekh Saman yang diriwayatkan Mufrin bin Abdul Muin dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, tatkala aku sampai di tepi laut, kulihat awan hitam pekat dan datang angin topan yang kencang hingga kapalku hampir tenggelam, maka aku sangat takut, lalu aku berteriak sekuat-kuatnya, ya Saman, 3 kali ya Mahdali, maka tiba-tiba ada 2 orang yang datang dan memegang kedua sisi kapalku, maka redalah angin topan itu serta sampailah aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Sebagaimana guru-guru besar tasawuf, Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesalehan, kezuhudan, dan kekeramatannya. Konon, ia memiliki karamah yang sangat luar biasa. Ketika kaki diikat sewaktu di penjara, aku melihat Syekh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah. Ketika ku pandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Setelah siuman, kulihat rantai yang melilitku telah terputus, kata Abdullah Al-Basri. Padahal, kata seorang muridnya, ketika itu Syekh Saman berada di kediamannya sendiri. Adapun perihal awal kegiatan Syekh Muhammad Saman dalam tarekat dan hakikat, menurut kitab Manaqib, diperolehnya sejak bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika, Syekh Muhammad Saman berkholwat menyendiri di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu, datang Syekh Abdul Qadir Jailani yang membawakan pakaian jubah putih. Ini pakaian yang cocok untukmu. Ia kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya dan mengenakan jubah putih yang dibawanya. Konon, Syekh Muhammad Saman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah dari Rasulullah untuk menyebarkannya kepada penduduk kota Madinah. Adalah seseorang untuk mendapatkan fadilah satu karomah aulia Allah, hendaklah ia yakin bahwa orang itu benar-benar aulia Allah, dan tidak syak atau ada keraguan-raguan sama sekali, dan jangan memungkirinya walaupun keadaan wali tersebut menyalahi syarak. Dan Sayyidi Syekh Saman meninggal dunia pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, dan dimakamkan di Baqi, berdekatan dengan makam para istri-istri baginda Rasulullah. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung banyaknya, bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Karamah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Adapun murid-murid beliau dari Indonesia sebagai berikut. Kutub zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kutub Maktum Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani, pendiri Tarekat Tijani, Al-Kutub Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Al-Kutub Syekh Abdul Wahab Bugis, menantu Syekh Arsyad Al-Banjari, Al-Kutub Syekh Abdurrahman Al-Batawi, kakek mufti Betawi dari pihak Ibu Habib Usman Betawi, Al-Kutub Syekh Daud Al-Fatani, dan lain-lain. Dan di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak, di antaranya, semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam kutub. Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah dan para sahabatnya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah.